Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau disingkat SP, SSIMT. Lalu di pertemuan ketujuh mata kuliah Kalkulus 1 atau disingkat K1 ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai diferensial dan hampiran. Utamanya adalah perbedaan secara mendasar antara turunan dan diferensial. Jadi itu merupakan kedua hal yang berbeda ya, walaupun memang bedanya tipis, tapi tetap saja itu merupakan hal yang berbeda. Baiklah, jadi sebelum saya masuk ke diferensial, saya akan pertama menjelaskan mengenai turunan itu sendiri atau derivatif. Jadi sampai sekarang, kita telah menggunakan penulisan Leibniz dydx untuk turunan y terhadap x. Jadi untuk identifikasi atau definisi turunan y terhadap x, kita menulisnya dy per dx atau dibaca dy dx ini. Nah, dari DX ini bisa dibilang sebagai lambang belaka dan tidak mencoba memberikan arti terhadap DY dan DX itu sendiri. Supaya ada artinya dan supaya tergambar definisi dari DY dan DX ini, kita lihat di kurva ini misalnya. Andaikan kita ada titik P, X0, Y0, itu adalah titik tetap pada grafik Y sama dengan Fx. Oke? Di mana P ini merupakan titik asal. Lalu kita kasih sumbu-sumbu koordinat baru yaitu dx dan dy ini yang sejajar dengan sumbu-sumbu lama yaitu x dan y ini. Dalam sistem koordinat yang baru ini, garis singgung di P secara khasnya itu mempunyai persamaan sederhana yaitu dy sama dengan m dx. Di mana m adalah kemiringan dari kurva tersebut. Tapi kemiringan m ini terhadap sistem yang baru ini dy dx ini itu sama saja dengan sistem yang lama ini, XY yang lama. Jadi, M bisa ditulis sebagai M sama dengan F aksen kali X0, sehingga persamaan garis singgungnya bisa ditulis seperti ini. DY sama dengan F aksen X0 DX. Oke, ini untuk penulisan turunan atau garis singgung yang baru terhadap DY DX di titik P X0 Y0 ini. Oke, cukup jelas kegambar ya untuk yang turunan ini. Dari situ barulah kita masuk ke diferensial. Jadi untuk mendefinisikan diferensial, tadi di persamaan garis singgung yang sebelumnya kan terletak di bahwa garis singgung tersebut itu sangat dekat dengan kurva Y, di mana Y sama dengan Fx itu di sekitar P X0 Y0 ini kan. Nah, jika X-nya itu mendapatkan pertambahan kecil delta X, itu bisa dianggap sebagai delta X itu sama dengan dx. Nah, pertambahan yang kira-kira sama dalam Y dengan di kurva ini adalah delta Y, di mana delta Y ini bisa dianggap sebagai ini, f x0 plus delta X min f x0. Sedangkan pada garis singgung adalah dy sama dengan f aksen x0 delta X, karena kita pakainya delta di sini. Oke, jadi dy ini, dy yang ini itu merupakan hampiran terhadap delta y dan hanya berupa konstanta, konstanta pengali, di mana itu lebih mudah dihitung ya. Jadi kalau dy ini itu sama dengan f aksen x dx, pembagian kedua ruasnya itu akan menghasilkan f aksen x dy dx, dy per dx, sehingga kita bisa tafsirkan bahwa turunan itu adalah suatu hasil bagi dari dua diferensial. Itu kira-kira turunan itu. Turunan adalah dy per dx, sedangkan diferensial adalah dx dan dy-nya itu sendiri. Di mana dy di sini adalah f aksen x0 dikalikan delta x. Oke. Jadi secara definisi seperti ini kira-kira kalau dari Purcell. Jadi untuk diferensial, andaikan ada fungsi y sama dengan fx terdiferensialkan di x, dan andaikan bahwa dx itu merupakan diferensial dari peubah bebas x itu itu yang menyatakan pertambahan sembarang dari x, maka diferensial yang bersesuaian dengan dy dari peubah tak bebas y ini didefinisikan oleh ini, dy sama dengan f aksen x dx. Itu definisi diferensial secara matematisnya. Oke, jelas ya. Jadi kalau turunan itu hasil bagi dari dua diferensial. Diferensial ya ini.
dy f aksen dx ini. Oke, supaya jelas, ya kita coba masuk ke contoh soal ya. Jadi, misalnya untuk diferensial ini, kita bukan cari turunannya, tapi misalnya cari dy-nya. Jika ada 3 soal, saya coba jabarkan ya. Yang pertama, y sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x plus 1. Yang kedua, y sama dengan akar x kuadrat plus 3x. Dan yang ketiga, yang trigonometri, y sama dengan sin x pangkat 4 min 3x kuadrat min 11. Nah ini, kalau kita kan kemarin sudah mengetahui ya bagaimana cara menghitung turunan. Maka untuk menghitung diferensial, simple. Kita hanya menghitung turunannya dan kalikan dengan dx. Jadi seperti ini kira-kira jawabannya. Kalau kita disuruh cari dy, ya kita turunkan ini. X pangkat 3 min 3x plus 1 jadi 3x kuadrat min 3 dikalikan dx. Berikutnya juga sama. Ini y sama dengan x kuadrat plus 3x pangkat setengah. Kita turunkan jadi setengah x kuadrat. Jadi dy-nya setengah x kuadrat plus 3x pangkat min setengah dikalikan 2x plus 3 dikalikan dx. Atau bisa juga ditulis 2x plus 3 per 2 akar x kuadrat plus 3 dx. Terakhir, y sama dengan sin x pangkat 4 min 3x kuadrat min 11. dy-nya kita turunkan yang ini menjadi sin menjadi cos. dy-nya menjadi cos x pangkat 4 min 3x kuadrat plus 11 dikalikan turunan yang ini. 4x pangkat 3 min 6x dikalikan dx. Oke, itu kira-kira simpelnya untuk kalau kita disuruh nyari diferensial dan turunan. Kalau diferensial biasanya disuruh cari dy-nya. Kalau turunan, dy dx-nya, dy per dx-nya. Oke? Cukup simpel dan ya bedanya tipis banget tapi ya sangat fundamental. Jadi dari definisi sendiri itu beda untuk diferensial dan juga turunan ini. Oke? Cukup jelas ya. Berikutnya saya akan lanjut membahas ya hampiran ini. Jadi, diferensial itu biasanya memainkan beberapa peranan atau untuk aplikasinya. Biasanya itu untuk penyediaan hampiran-hampiran. Contohnya di kurva ini. Apabila X diberikan tambahan delta X plus delta X ini ya, pada YFX ini, maka Y akan menerima tambahan yang berpadanan delta Y ini. Jadi sama, kalau X dikasih delta X, maka Y akan menerima delta Y juga, yang dapat dihampiri oleh DY ini. Jadi, F X plus delta X, atau totalnya ini, dapat dihampiri atau dilihat perbatasannya oleh ini, fx plus delta x itu ekuivalen sama fx plus dy. Fx plus dy ini sama dengan fx ditambah f aksen x delta x. Ini kira-kira rumus utama untuk mencari hampiran atau perbatasannya itu, yang merupakan aplikasi utama dalam diferensial. Oke? Nah, supaya lebih jelas, seperti biasa saya jelaskan dari contoh soalnya. Jadi hampiran. Jadi misalnya, tentukan hampiran yang baik terhadap akar 4,6 dan akar 8,2 tanpa menggunakan kalkulator. Jadi kalau pakai kalkulator langsung dihitung, angkanya langsung keluar. Tapi bagaimana kalau kita tidak pakai kalkulator? Nah, hampiran itu digunakan seperti ini aplikasinya. Jadi ini ada kurva y sama dengan akar x, di mana akar x seperti simpelnya ini. Akar 4 sama dengan 2. Jadi ini y-nya 4, x-nya sama x-nya 4, y-nya 2 di sini ya. 4,2 ini. Lalu kalau akarnya 9 itu sama dengan 3. Jadi 9,3 di sini. Nah, kalau kita disuruh mencari hampiran yang baik terhadap 4,6 dan 8,2, otomatis itu kan di antara 2 dan 3 ini kan, di atas akar 4, di bawah akar 9. Nah, berapa sekitarnya itu 4,6-nya ini berapa kira-kira EY-nya? Nah, itu kita cari dengan menggunakan hampiran. Yang pertama, kita cari dulu DY-nya berapa dari akar X ini. Jadi kan fungsi utamanya Y sebenarnya akar X. DY-nya sama dengan setengah X pangkat min setengah DX. Jangan lupa dikalikan DX. Atau bisa ditulis sebagai
1 per 2 akar X, dx. Oke? Nah, barulah dari situ kita bisa mencari hampirannya itu. Bagaimana cara mencari hampirannya itu? Kita tinggal masukkan angka X-nya yang dicarinya, di mana kalau 4,6, X-nya adalah 4 plus 0,6, dx-nya adalah 0,6. Jadi kita masukkan dx-nya ke dy yang tadi kita dapat. Dy adalah 1 per 2 akar 4, X-nya kita masukkan 4 ya. dx-nya adalah 0,6 ini. Jadi 1 per 2 akar 4 dikalikan 0,6. Sehingga menjadi 0,6 dibagi 4. Atau 0,15. Yang 8,2 sama, cuma karena di sebelah kiri, otomatis dia hasilnya adalah dx-nya adalah negatif, minus 0,8. Kan 9 dikurangi 0,8 menjadi 8,2 ini yang kita cari hampirannya. Kita masukkan ke persamaan tadi yang ini, dy-nya sama dengan 1 per 2 akar x-nya 9, 9 ini, dx-nya adalah minus 0,8. Sehingga kita dapatkan minus 0,8 per 6. Sama dengan 0,133. Dari situ barulah kita bisa mendapatkan hampirannya berdasarkan rumus yang tadi saya jelaskan. Jadi fx plus delta x itu sama dengan fx plus f aksen x delta x. Jadi akar dari 4,6 itu ekivalen atau hampirannya adalah akar 4 plus dy ini, di mana dy-nya adalah akar 4, 2 ditambah 0,15 ini yang sudah kita hitung sebelumnya. Jadi perkiraannya, hampirannya yang baik terhadap 4,6, akar 4,6 ini adalah 2,15. Di sini kira-kira dy-nya, karena dy-nya adalah 0,15, jadi 4,6 ini ada di 2,15. Sama seperti 8,2 juga. Jadi 8,2 kita juga masukkan akar 8,2 ekivalen akar 9 ditambah dy, di mana dy-nya adalah 0,133. Jadi 3 dikurangi 0,133 sama dengan 2,867. Di sini kira-kira kalau 8,2 kita mencarinya di bawah 3 atau 2,867, di mana dy-nya adalah minus 0,133. Oke, itu kira-kira untuk mencari hampiran dengan menggunakan persamaan diferensial. Oke, baiklah. Ya, mungkin simpel saja seperti itu yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.